Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini ada tamu spesial. Kita habis nge-review Lea. Terus kita ketemu Lea beneran. Astaga. Enggak. Ini tuh kami lagi di BEC, Istana BEC, lagi dalam rangkaian acara Pesta Komik Bandung. Kebetulan aku datang tidak sebagai siapa-siapa, datang kayak orang hilang gitu aja. Untuk bersenang-senang ya? Untuk bersenang-senang. Untuk tidak menghabiskan uang tepatnya. Tapi ya begitulah, namanya juga racun Peskom luar biasa. Nah, yang hadir bersama kita ini, sebentar, agak sini. Ya. Sepertinya biar ini adalah Mas Sapi dari Podcast Komik Indo. Podcast Komik Indo itu adalah podcast komik berbasis sebentar dulu. Kenapa Mas Sapi seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena lagi ngepromoin. Ya, aku lagi ikut bantu temen di stand lah. Kita ininya temanya horor, jadi komik yang dijual horor, makanya saya dandan kayak gini gitu. Ya, yang jaga stand horor semua. Ya, gitulah. Jadi ada gimmick-gimmicknya. Emang kalau sekarang tuh kalau nggak ada gimmick susah jualannya. Ya, gitu bener lah. kan? Nah, betul. Nah ini Mas Sapi ini, aku senang banget podcast Komik Indo karena namanya tuh udah mewakili semuanya. Ya. Dan dia dinaturnya podcast di Spotify. Ya, itu area yang awalnya dari situ ya. Itu area yang kami nggak bisa jelajahi, Mas. Kok gitu? Males ngedit. lebih effort video loh. Enggak lah, cuman take selesai upload itu gampang banget itu. Nah, udah agak lama Mas ya? Nge-podcastnya? Dari udah kayaknya 2 tahun deh. Udah lama berarti? Lumayan. Umurnya kami... Tapi tidak sekonsisten Ruang Ngobrol sudah pasti. Gak usah begitu bahasanya. Tapi cukup konsisten. Udah berapa sih kontennya? 40-an kayaknya. Banyak. Cuman aku notice-nya emang dibagi per season ya? Iya, itu season itu sebenarnya buat ini aja sih, buat evaluasi aja. Maksudnya aku tiap beres 1 season ngevaluasi kira-kira dari episode sebelumnya apa nih yang kurang, apa yang bisa diimprove paling gitu. Dan biasanya 1 season, walaupun sebutannya season, tapi itu sebenarnya per tahun sih. Jadi karena sekarang udah season 3, berarti tahun ketiga aku ngejalanin itu. Ini season ketiga. Yes, satu season nggak pasti ya episodenya ya. Nggak pasti. Tergantung kesibukan ya. Iya betul. Dan itu nggak apa-apa guys. Dan itu fair aja sih. Emang Ruang Ngobrol agak ya karena katalog komiknya banyak dan kami lagi lebih santai. Iya, tapi tetap aja aku salut sama konsistensi kalian sih. Alhamdulillah, terima kasih ada yang salutnya, senang. Tapi bedanya sama Ruang Ngobrol adalah kan aku pendengar juga, Mas Bagas terutama senang banget dengerin. Oh, thank you. Karena Mas Bagas naturnya Spotify. Oh, aku enggak. Jadi aku kalau lagi ada yang share gitu aku baru buka. Aku tuh enggak buka Spotify secara berkala. Lupa kalau punya Spotify. Sempat ku uninstall. Ku install lagi gara-gara Yaci. Oh, I see. Kamu nginterview Yaci itu aku harus denger nih. Denger nih. Karena aku suka banget kan Not Today Human. Tapi sekarang sudah ada di YouTube musik, jadi bisa didengerin YouTube musik juga. Serius? Serius, udah bisa dicari di YouTube. Namanya sama? Sama, Podcast Komik Indo. Podcast Komik Indo. Ya. YouTube musik ya? Bagus. Nah, aku tuh penasaran sih, kenapa kok memulai Podcast Komik Indo? Dan namanya? Namanya ya? Namanya tuh bagus, maksudnya itu sesuatu yang aku nggak kepikiran. Sederhana kan? Sederhana. Tapi aku nggak kepikiran. Untuk nama sendiri, jujur itu lumayan riset aku. Aku lihat Google Analytics dan lain-lain, hasil searching, memang untuk nama Komik Indo, gua cuma kalah sama Scanlation Bajakan Indonesia. Oh iya, itu ada namanya Komik Indo. Ada. Nah, tapi gue cuma kalah dari itu. Ya, mohon disensor. Cuma kalau gua mah kalau misalnya mau berpikir jahat ya, kalau misal ternyata itu yang ilegal bisa diberantas kan berarti gue nomor 1 gitu. ya, tapi bener, karena kami Ruang Ngobrol tuh tidak berpikir memberi nama tuh. Bukan tidak berpikir ya, lebih ke ya udah ini aja kayaknya oke deh. Jadi nggak ada risetnya. Nah, itu kemudian paralel sama konten-kontenmu menurutku. Konten-kontenmu tuh highly riset. Dan satu konten kan panjang ya, dan ada breakdown-nya kan? Ya, ada segmen. Ada segmen-segmennya itu
aku tuh kamu boleh lah muji kami konsisten, boleh, terserah. Tapi aku akan memuji bagaimana kamu bisa metikulus itu. Aduh, terima kasih. Yang itu kami nggak bisa loh. Bukannya nggak bisa, mungkin memang tidak mengonsep seperti itu Tidak aja usah kan. saling memuji deh. Oke, baik. Iya, memang secara konsep berbeda. Iya, iya. Nah, terus kemudian di komik Indo itu kan komik Indonesia itu kan secara gaung kan masih di gaung kita aja kan. Iya, setuju. Nah, kenapa kamu memutuskan untuk bikin podcast komik Indo? Kenapa kok nggak bikin podcast komik terjemahan seperti kami, manga, atau malah superhero, atau malah podcast komik in general gitu? Jadi sebenarnya awal mula tuh aku kalau podcast komik Indo awalnya punya podcast lain yang bahasnya hal lain. Nah, tapi memang nggak begitu jelas. Kan aku juga ikut komunitas podcast juga ya. Nah, dari mereka tuh selalu encourage lu punya dong konten yang niche gitu. Nah, cuma saran dari mereka niche-nya adalah sesuatu yang lu suka, lu nggak terlalu paham nggak apa-apa, tapi lu suka gitu. Jadi jangan sampai kontennya misal lu paham banget atau gue paham banget, jatuhnya malah nge-lecture orang gitu. Nah, kalau komik kan ya gue suka komik, walaupun nggak cuma komik Indonesia, komik terjemahan dan lain-lain. Cuma pas ngomongin niche, kayaknya komik Indonesia dikit deh yang bahas. Aku sempat riset juga nyari, ada beberapa memang dulu kayak ada podcast Mas Editor, podcastnya Cosmic Nepot yang punya Kanana, itu tuh bahas komik Indonesia juga, tapi rata-rata umurnya pendek gitu. Iya memang. Makanya aku kan ini walaupun aku konsistensinya belum bisa sangat terjaga, tapi setidaknya aku pengen umurnya jangan pendek lah gitu untuk membahas komik ini. Pahit. Pesan apa sih lu? Cafe latte. Bener, itu umur pendek itu highlight sih. Karena aku juga notice tanpa effortnya teman-teman yang udah bikin podcast tuh luar biasa. Tapi memang untuk menjaga kekonsistenan itu PR-nya luar biasa juga. So far yang aku bisa establish tuh ya, kamu pintar tuh, kamu menjaga moodnya pakai bahasa season. Okay. Jadi ada break-nya. Ya, aku selalu ada break. Jadi secara kesadaran pendengar tuh, oh seasonnya udah kelar nih, yaudah kita tunggu season berikutnya. Kalau kami kan nggak bisa gitu. Kami hilang 2 minggu pasti banyak yang nanyain. Kami pernah loh seminggu hilang, nggak lupa. Memang lagi nggak sempat, aku sama Mas Bagas secara waktu nggak sinkron. Itu habis hari raya kalau nggak salah. Itu ditagih. Hari raya ditagih? Nggak, bukan hari raya ditagih. Kok Jumat? Kok mangga nggak pernah lupa, tapi Jumat komik lokal lupa gitu. Ini bukan lupa, emang nggak ada waktunya. Kalau mangga itu kan yang bisa bahas banyak di tim kami gitu. Tapi kalau komik lokal kan hanya aku sama Mas Bagas gitu. Jadi itu jenius gitu. Membreakdown season untuk ya itu biar gak pendek umurnya. Kamu ngejanjiin pada penggemar, bukan penggemar ya, pada listener, aku datang lagi kok, tapi biarkan aku istirahat sebentar. Itu memang sebenarnya aku banyak banget belajar dari podcaster lain sih. Rata-rata mereka memang bilang konsistensi bagus, maksudnya jangan sampai hilang dan jaga ini, tapi gue selalu diwanti-wanti, lu butuh evaluasi karya lu sendiri gitu. Maksudnya konten lu sendiri lu butuh evaluasi gitu. Makanya emang selain aku break buat evaluasi, tapi break juga buat kadang kita ini ya, maksudnya walaupun sesuka-sukanya kita sama sesuatu, kayaknya butuh ada capeknya juga gitu. Ya mungkin itu aku pakai buat istirahat juga gitu. Apalagi sendirian. Serius. Kami bisa worse karena tim. Kalau sendirian ya udahlah, sebutlah teman-teman di Jagoan Kancil, di apa itu kan juga capek ya mereka tuh. Terus Bang Timur juga kan itu luar biasa kan. Ya, tapi ya aku tahu kecapeannya. Belum lagi kalau lagi kesibukan pekerjaan. Nah, kalau tim tuh kayak kalibrasi, kayak kami tuh lebih santai, lebih karena kepalanya bisa dipecah. Ya. Dan kalau ada yang lagi malas, yang satu bisa nyemangatin. Bener. Yang lain bisa nyemangatin. Bener. Gitu. Kalau sendirian, lagi malas sendirian, yang nyemangatin siapa? Istrinya sih. Aduh, mohon maaf, saya belum ada lagi. Saya juga sih. Tapi bener kan, tapi memang itu. Nah,
kamu kan udah 40 episode nih, 40 episode. Dan setiap episode rata-rata 40 menit sampai 1 jam kan? Kalau yang ngobrol aku batasin maksimal di 30 menit. Kalau misalnya lebih aku bikin part. Tapi kalau untuk yang review aku maksimalin 15 menit. Oh, sesedikit, bukan sedikit, sependek itu ya? Compact itu, karena apa ya, lagi-lagi ya ini mungkin Yang Yaji itu panjang banget loh. karena obrolan bentuknya. Oh. Jadi kontenku tuh kebagi dua, yang satu ada review yang mana aku ngobrol sendiri, ngoceh sendiri nggak jelas gitu ya. Bukan nggak jelas dong, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya terlalu pokoknya aku rendah diri, ngoceh sendiri. Semangat. Yang kedua itu aku ngobrol sama komikus untuk ngebahas gimana dia bisa ngebikin karya itu sampai jadi gitu. Proses kreatifnya. Proses kreatifnya. Nah kalau yang ngobrol kan karena udah pasti panjang dia ngejelasin, makanya aku batasin 30. Kalau yang aku ngomong sendiri tak batasin 15, walaupun ada yang nggak kebahas, tapi aku tuh selalu diwanti-wanti sama lagi-lagi sama senior podcaster untuk menghargai waktu pendengar gitu. Jadi gue harus menempatkan diri gue sebagai pendengar, hargai waktu mereka untuk yang telah mendengarkan gue gitu. Makanya gue sebisa mungkin compact, bisa didengar sama orang. Itu aku sepakat sih, aku sepakat. Konten yang terlalu mengurur emang kadang-kadang kita sendiri juga mau apa sih gitu. Iya, kayak udah sejam isinya apa sih dari tadi gitu. Itu bikin kita malah kontraproduktif kan. Kalau tes itu, dan aku suka bagian bapakmu sih. Itu kayak bikin komik malah. Setuju, memang. Itu disengaja? Memang disengaja. Jadi emang segmentasi kan kayak ada struktur 3 babak gitu. Nah, kalau aku memang ngebaginya dari satu segmen besar dibagi 3, di tiap segmen dibagi 3 lagi gitu. Oh. Jadi emang yang itu nggak kerasa? Bukan di tiap segmen. Segmen utamanya aku bagi 3 lagi. Jadi yang nggak terlalu utama memang lepasan gitu. Dan itu apa? Works buat kamu dan buat pendengar? Aku kurang tahu ya works buat pendengar atau enggak, tapi karena ya si Spotify itu kan nggak bisa komen ya? Iya itu sebenarnya apa, Spotify orang bisa komen, tapi aku nggak bisa balas komennya. Jadi Spotify itu bisa komen? Bisa komen. Inilah orang yang jarang sekali mendengarkan satu Spotify. Saya tidak mengerti. Tapi kan itu sulitnya, gue nggak bisa interaksi balik. Jadi cuma bisa nerima komen dari mereka, tapi nggak bisa komen balik gitu. Itu sih sulitnya. Tapi gue kurang tahu apakah itu works buat pendengar atau enggak. Tapi yang jelas works buat gue untuk ngebikin struktur proses kreatif dalam membuat yang dibahasnya apa gitu. Aku ngobrol sama Safi tuh apa ya, agak kaget sebenarnya, karena gimana dia bisa ngerancang review tuh serinci itu, sampai kamu kan selalu konfirmasi ke penulis dulu kan soal ini gimana. Soalnya kalau aku kan lebih bukan ngawur ya, lebih oke, selesai des gitu. Sebenarnya ada kelebihan kekurangannya sih, maksudnya begitu kalau udah baca langsung komen kan berarti pure apa yang keluar dari kita sendiri kan. Nah kalau mungkin kenapa aku nggak kayak gitu, karena lagi-lagi aku sendiri. Kalau dirimu kan setidaknya ada Mas Bagas, ada teman-teman yang lain. Opinimu itu bisa dihajar sama teman yang lain. Sedangkan kalau aku ngobrol sendiri, opiniku nggak bisa dihajar siapa-siapa. Makanya aku coba nyari second opinion lain. Sudut pandang lain ya. Salah satunya dari kreatornya. Kalau nggak, kenapa aku seneng ikut komunitas baca komik lokal? Kadang aku juga nanya ke teman-teman, menurutmu komik ini gimana sih? Jadi aku dapat insight dari teman yang lain. Jadi kadang pas di podcast aku bahas, menurutku sih gini, tapi ada teman yang lain bilang kayak gini. Jadi kadang aku ngasih tahu kayak gitu. Iya. Jadi aku nggak pengen, walaupun mau gimana pun review itu pasti subjektif, tapi gue pengen ada sisi objektifnya, di mana kalau memang itu bukan selera gue, atau mungkin gue suka tapi bisa jadi ada orang lain yang nggak suka juga gitu. Gue pengen ngasih point out semua poin, ya barang lu boleh setuju beberapa poin gue, boleh juga nggak setuju gitu sih. Iya. Nice itu. Nah, ini season ketiga berarti ya? Sekarang season 3. Sudah menginjak episode berapa? Kayaknya 40-an sih. 40. Bukan season 3-nya ini. Oh, season 3-nya 9 kayaknya, apa 8 ya? Udah banyak ya? Lumayan, karena kemarin banyak event, jadi mau nggak mau saya bikin. Ya kemarin terus. kami ketemu di apa namanya, di Komipara ya. Sekarang ketemu lagi di Basecom dalam waktu yang singkat sekali. Anjir, ketemu lagi.
nggak sempet kita konten di Komik Parah. Iya. Saya terlalu sibuk. Bapak nggak turun-turun dari stage soalnya. Saya terlalu sibuk. Makanya aku udah lama sih pengen nonton sama kamu tuh untuk ngobrolin soal ini, soal podcast karena kan formatku juga in some way podcast kan. Untuk pengen comparing notes aja. Nah, dan aku mengencourage teman-teman buat dengerin podcastnya dia. Terima kasih. Karena sudut pandangnya benar-benar cukup komprehensif. Mungkin Cukup cukup komprehensif. Kalau kami beneran selera. Oke. Tetap ada objektivitasnya tapi cakupan besarnya di selera. Jadi kalau kayak Mas Bagas kan dia kalau nggak action nggak bisa baca, malas dia baca, nggak mau baca, dan itu nggak bisa diapain. Ya, benar. Aku nggak akan mau nonton film horor. Oke. Film horor nggak akan bisa aku review karena aku takut. Ya. Itu aja. Jadi memang dan dengerin opini berbeda itu menyenangkan. Nah, Setuju. jadi kita kalau kalian butuh apa dengerin dan ragam komik lokal yang dibahas lebih gede dari kami. Mungkin ya, karena aku memang maksain sih, maksudnya kalau kalian Webtoon kan kami baru. Iya sih, aku memang mungkin bisa dibilang platformnya lumayan banyak, tapi bisa dibilang juga belum terlalu mencakup luas. Maksudnya buat aku kan sebenarnya berangkatnya suka dari manga ya. Jadi kalau bisa dilihat banyak kontenku yang tipikalnya berangkatnya dari situ. Tapi aku pun pengen bahas yang lain, cuma memang aku masih merasa kurang. Tapi pengen coba bahas yang lain. Udah baca juga beberapa komik dengan gaya yang berbeda dan baseline yang beda juga. Nah, apa harapanmu buat podcast Komik Indo dan Komik Indo secara umum? Ekosistem. Kalau untuk Komik Indonya sendiri sih podcast aku nggak ngarep banyak ya, maksudnya aku pun ngerasa mulai dari ini deh, dari pemilihan platform, dari pemilihan sesuatu yang dibahas itu tuh bukan sesuatu yang sangat bisa dieksploit gitu. I mean menurutku review adalah secondary product. Produk utamanya adalah komiknya gitu. Nah, menurutku kalau produk utamanya itu masih belum naik, gimana mungkin secondary produknya naik? Itu pendapatku ya. Jadi makanya aku tidak terlalu berharap yang gimana-gimana ke podcastku. Cuma kalau untuk ekosistemnya, aku cukup berharap bisa ada jalan lain atau jalan baru yang tahun-tahun kemarin belum pernah kita explore di ekosistem ini. Walaupun sebenarnya kan aku ngerasa mulai ngeliat komik Indonesia tuh dari 2010-an kan ya, udah mulai banyak keluar ini. Tapi koloni itu koloni mulai keluar, terus juga mulai ada network lain. Cuma kalau boleh jujur, aku ngerasa kirain bakalan lebih gede daripada ini setelah beberapa tahun. Kalau boleh jujur ya, tapi kan memang tidak semudah itu ya. Ya, nggak semudah itu. Semudah itu memang. Banyak faktor sih itu. Tapi menurutku second product itu yang malah membuat kemudian geliat komik lokalnya, geliat ekosistemnya bisa lebih berwarna. Iya, setuju. Dengan semakin banyak review, semakin banyak yang ngomongin, orang tuh jadi makin tahu. Kan fungsi kita itu kan. Ya. Fungsi kita itu kan untuk mewartakan. Ngomongin ekosistem loh. Iya. Tapi kalau untuk mewartakan aku kayaknya masih minder. Enggak. Kenapa minder? Karena saat mewartakan itu kan berarti memberitahukan orang lain ya. Gue cukup sadar gue tuh bukan siapa-siapa, maksudnya siapa yang gue kasih tahu tuh siapa, maksudnya saat gue mereview sesuatu belum pasti juga ada yang dengar. Tadinya gue pikir seperti itu ya, jadi kayak gue kalau punya target untuk mewartakan komik tuh luxury lah buat gue, maksudnya itu lumayan tinggi gitu. Makanya aku punya goals kecil yang mau ku capai di tiap episodenya gitu. Kayak sesimpel kalau aku nggak bisa mewartakan ini ke orang lain, aku ini deh setidaknya bisa ngasih review jujur ke komikusnya gitu. Maksudnya kan gue nggak tahu sih buat komikus yang udah terlalu terkenal atau gimana, tapi aku dulu kan juga sempat coba nulis dan lain-lain ya. Aku dulu sebagai yang bikin
sesuatu tuh ngerasa kok sulit ya dapet genuine komen dari orang lain. Maksudnya kalau dari teman kita, oh bagus, lanjutin, ya kan? Tapi kita nggak tahu apakah ini beneran bagus atau kurangnya di mana atau kelebihannya di mana gitu. Kadang aku ngerasa sulit untuk dapet genuine komen kayak gitu, makanya at least kalau gua nggak bisa ngasih tahu mewartakan ini ke orang-orang, setidaknya gua ngasih komen genuine gua tentang komik ini atau produk ini gitu ke komikusnya. Tuh. Aku harus komentarin soal minder sih. Karena kita semua tuh bukan siapa-siapa, memang. Tapi ketika ada satu orang yang mendengarkan satu orang aja yang dengerin, udah kita udah seseorang. Titiknya di situ. Jadi nggak perlu deh minder gitu. Karena komik-komik yang mereka tuh terbantu, komikus dengan adanya review itu mereka terbantu. Diucap atau nggak diucap loh. Jadi jangan minder lah. Jangan minder soal nge-review karena aku ngerasa kamu oke reviewnya, oke. Terima kasih. Kita sebagai sesama reviewer lah ya. Sebagai sesama reviewer tuh aku suka juga dengerin reviewmu. Ya, aku juga pas pertama kali ketemu Mas Daris tuh aku langsung Mas Daris YouTuber, tapi aku nggak kalau dari luar ngobrol karena Ruang Ngobrol tuh salah satu channel yang aku jadiin bahan secondary opinionku. Aku tuh kayak waktu itu maaf ya aku belum subscribe jadi waktu itu kayak ini kayaknya pernah lihat siapa Kapan sih? Pas baca komik pertama pas tahun kemarin. Karena aku langsung tahun kemarin ya. Mas YouTuber ya? Iya. Oh iya ingat. Pernah nge-review komik karena beberapa video tuh emang aku jadiin bahan perbandingan aku nge-review gitu. Terima kasih Ruang Ngobrol. Sama-sama. Aku tuh malah ya sama aku pas ketemu kamu tuh aku ngerti podcast sama gitu tuh udah ngerti. Udah ngerti. Jadi emang gaungnya lumayan sih di kalangan. Ini ada di Spotify. Mas Bagas kan anak Spotify kan dan dia ngerti. Cuman kamu nggak ngerti orangnya siapa. Pas itu aku dikasih tahu siapa gitu loh. Nah, aku lupa pokoknya pas di situ pas kamu udah pergi tuh tadi itu siapa ya gitu. Oh iya. Itu podcast sama gitu. Oh alah. Baru tahu deh. Nah, untuk mengakhiri ini udah kamu bisa dihubungi di mana? Aku bisa dihubungi di ya mungkin di Spotify boleh, kalau nggak tadi di YouTube musik bisa, kalau mau PM-an bisa di Instagram aja sih di @sapiemoh SAPIEMOH. Sapiemoh. Jangan tanya lucu. Kenapa ya. Namanya lucu. Aku dulu kaget kamu DM tuh. Siapa ini? Kayaknya kamu nanyain itu loh, bukan sih. Bukan nanyain 5 cm 5 menit sebelum tayang. Ada lah DM IG kok, siapa ini Sapiemoh gitu. Saya tidak register. Nah, pas buka, oh alah podcast sama Indo gitu. Jangan lupa di follow di Sapiemoh. Nah, kalau teman-teman komikus kalau pengen komiknya direview mungkin boleh request atau berkenan kirimkan saja ke beliau. Wah, kalau ada yang mau ngirim sih terima kasih sekali. Tapi kalau teman-teman yang lain mau request juga boleh sih, kasih tahu aja kayak kan walaupun kita suka baca komik tapi nggak semua cakupan kita tahu ya. Barangkali ada karena itulah ada baca komik lokal. Ada teman-teman yang tahu komik bagus terus kita belum tahu ya, barangkali boleh lah kasih tahu ke kita gitu. Beda sama Ruang Ngobrol, kami tidak menerima request. Oh, nggak menerima, maaf. Enggak, bercanda. Tetap request diterima, tapi biasanya delivernya agak lama, karena kan kami punya jadwal kan. Iya. Sama aku juga. Punya jadwal, ini komik lokal, ini komik ano gitu. Rekomendasikan boleh, tapi tidak janji di review ya. Tidak janji secepat itu ya. Tapi thank you lah Mas Sapi. Thank you juga Mas Daris. Udah mau mampir ke Ruang Ngobrol, nanti kapan-kapan aku mampir ke podcast Indo ya, boleh. Pengen banget aku nge-review tuh kayak sendirian terus pengen punya temen gitu. Iya memang, aku kan kebiasa punya temen ya, kalau sendirian nggak bisa. Atau mungkin belum pernah ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten komik lokal selanjutnya.